Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu ketika suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, menzalimi istrinya dengan cara menyia-nyiakan nafkah. Dan ini salah satu pelaku dosa besar, karena Nabi SAW telah menyebutkan, cukuplah seseorang, kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang disebut sebagai pendosa, yaitu ketika ayyudayya man yaqut, ketika dia menjadi orang yang membiarkan atau tidak memberi nafkah kepada orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berikutnya yaitu man'ul mar'ah haqqan li zawjiha. Dosa besar berikutnya setelah suami, kalau seandainya suami memberi nafkah, maka yang menjadi dosa besar berikutnya adalah ketika istri tidak taat pada suaminya. Setelah diberi nafkah, istri tidak taat pada suaminya. Ini dosa bagi para istri. Salah satu jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan pengabdian kepada para suami. Dan banyak hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang posisi suami di depan istrinya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin matat, setiap istri yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridha dengan kebaikan istri ini selama hidupnya, dakhalatil jannah, wajib bagi istri itu masuk surga. Dan ini janji Allah. Allah tidak akan melanggar janji, berbeda dengan kita yang suka melanggar janji. Allah mengatakan melalui nabinya, setiap istri yang meninggal dunia atau suaminya yang meninggal dunia, lalu timbul keridhaan terhadap pelayanan istri kepadanya,
maka isteri itu akan masuk surga. Dan ini dikuatkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Hibban dalam sahihnya, kata Rasulullah, "Iza sallatil mar'atu khamsaha," seandainya seorang isteri hanya salat 5 waktu saja. Seandainya seorang isteri hanya salat 5 waktu saja, tidak pernah salat sunnah, dia jaga yang wajib iaitu 5 waktu saja, wa shamat syahraha, dan hanya puasa Ramadan saja, hanya puasa Ramadan saja, tidak ada puasa-puasa Senin Kamis, tidak ada, semua puasa sunnah dia tidak lakukan, tapi dia hanya puasa Ramadan saja. Wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, artinya kehormatannya, tahu batasan bagaimana bergaul dengan orang yang bukan mahramnya. Ketika suami tidak ada di rumah, dia tahu bahawa dia tidak boleh memasukkan orang yang bukan mahramnya ke dalam rumah kecuali dengan seizin suaminya. Artinya dia jaga kehormatannya. Kalaupun dia seorang pekerja di kantor, maka dia tahu batasan itu. Ini syarat ketiga bagi seorang isteri, tidak memakai pakaian seksi, tidak bergenit-genit dengan suami orang walaupun itu pimpinan di kantornya. Kadang-kadang kebalikannya hari ini, isteri kalau dengan suami sendiri begitu dinginnya, tidak ada canda, tidak ada tawa. Suami mau ngajak untuk bercanda pun tidak ada waktu. Tapi kalau dengan suami orang di kantornya, Masya Allah, ya, kim keno, kim kedih, ya, jadi bercanda terus-terusan. Ini sebuah jebakan-jebakan syaitan. Jadi menikmati, kalau dengan suami orang terasa nikmat ketika berada di satu tempat, ya, dalam lingkungan apapun, bahkan bagi seorang guru, dosen, ya, ketika bertemu dengan sesama dosen yang bukan suaminya, syaitan membangun keakraban. Sedikit yang dilakukan oleh suami orang seakan-akan menjadi sebuah kebaikan yang banyak. Tapi banyaknya kebaikan suami di rumah dianggap sedikit. Makanya disebutkan syarat ketiga, yaitu wahassunat farjaha. Isteri seandainya dia menjaga kehormatannya, wa ta'at zawjaha, lalu yang keempat, dia taat pada suaminya. Maka yang model tipe begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa qila laha, nanti hari kiamat Allah akan mengatakan kepada isteri ini, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga, min ayyi abwabil syi'ti, dari pintu manapun yang engkau suka. 4 perkara membuat isteri masuk surga, salah satunya adalah taat pada suaminya, walaupun dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yang wajib saja. Qabliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada. Qabliyah subuh tidak pernah, karena terlambat bangun, disibukkan dengan menjaga anak, karena sebahagian anak-anak kadang-kadang tidur jam 3 malam, harus diberi ASI sampai menjelang subuh. Isteri tidak sempat qabliyah, tahajud pun tidak pernah. Tidak mengapa, masih ada jalan menuju surga, taatlah pada suami. Jadi kekuatan taat itu besar sekali porsinya bagi seorang perempuan, besar sekali porsinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bibinya Ibnu Abbas bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bibinya Ibnu Abbas ini,
apakah engkau sudah menikah? Lalu perempuan ini menjawab, sudah ya Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan pertanyaan, fa aina anta minhu? Bagaimana engkau menjaga keadaanmu kepada suamimu? Qalat, perempuan itu berkata, ma aluhu ay ma aqsar fi khidmatihi illa ma ajastu anhu. Aku melayaninya semaksimal mungkin ya Rasulullah, kecuali yang aku tidak mampu. Maksud aku tidak mampu ketika sakit, ketika dia tidak mampu berkhidmat pada suaminya. Qal, dan Rasulullah berkata, fa kaifa anta lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Bagaimana engkau memperlakukan suamimu, maka itulah yang bisa menyebabkan engkau dapat surga atau engkau mendapatkan neraka. Jadi suami ini di hadapan seorang istri, dia adalah surga sekaligus dia adalah neraka. Maksudnya, kalau istri ini taat pada suaminya, maka itu jembatan menuju surga. Tapi kalau dia khianat atau tidak taat, bahkan sampai nusyud kepada suaminya, maka itu pembuka jalan neraka. Hadis dengan sanad yang hasan. Dalam salah satu hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'ah? Ya Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling harus diagungkan oleh seorang perempuan atau oleh seorang istri? Qal, Rasulullah menjawab, zawjuha, suaminya. Qalat, lalu Aisyah melanjutkan pertanyaan, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul? Kalau untuk seorang laki-laki, siapa manusia yang paling wajib diagungkan? Qal, ummuh. Kalau untuk anak laki-laki, ibunya. Nah, jadi ini menjawab tentang sebuah pemahaman dari seorang istri yang mengira bahawa suami lebih taat kepadanya daripada kepada ibunya. Padahal seorang suami, kedudukan orang tua itu tidak berganti dengan pernikahannya. Berbeda dengan seorang istri. Istri atau seorang anak perempuan itu wajib taat pada orang tuanya, ayah dan ibunya, wajib berbakti. Tapi ketika terjadinya ijab kabul, maka ketaatan itu berpindah. Ketaatan itu berpindah kepada suaminya di saat detik setelah ijab kabul tersebut. Berpindahnya taat kepada suami, kemudian juga berpindahnya nafkah. Dulu ayah yang menafkahinya, semenjak ijab kabul, maka suaminya lah yang menanggung nafkahnya. Walaupun hari ini ada sebahagian suami sudah 50 tahun hidup bersama istri, masih ditanggung nafkah oleh ayah yang kaya. Nah, itu juga tidak benar. Ya. Termasuklah berpindah tanggung jawab dosa. Dulu dosanya ditanggung oleh ayahnya, setelah terjadi ijab kabul, dosa itu dipindahkan Allah, ditanggung oleh suaminya. Maka dosa istri adalah dosanya suami, kalau itu bahagian yang dibiarkan oleh suami. Itu posisi seorang istri. Ketaatannya berubah, hari-harinya berubah. Dia tetap harus lebih taat pada suaminya dibandingkan ayah dan ibunya. Seandainya ayahnya memanggilnya untuk pulang, tapi suami tidak mengizinkan karena membutuhkan istri, maka pilihannya adalah taat pada suami, bukan taat pada ayah, walaupun itu ibunya. Makanya ada salah satu riwayat yang menyebutkan tentang seorang perempuan yang diwasiatkan oleh suami sebelum pergi safar. Suaminya mengatakan, jangan pergi kemanapun, jangan keluar dari rumahmu. Namun terjadi sesuatu, ayahnya sakit, diutus kurir untuk memanggil anaknya. Ternyata anaknya yang gadis ini
Anaknya yang perempuan ini mengatakan, aku tidak diizinkan oleh suamiku untuk keluar rumah. Kurir itu pulang, besok datang lagi mengatakan bahawa ayah semakin parah. Anak gadis ini pun mengatakan, tidak bisa, aku tidak bisa keluar. Dan akhirnya beberapa hari kemudian datang lagi dan mengatakan ayah telah meninggal. Jawabannya sama, aku tidak bisa datang karena suamiku mengatakan begini dan begini. Lalu dilaporkanlah kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan ayahnya yang meninggal itu masuk surga karena ketaatan anaknya pada suaminya. Maka kita sebagai ayah, sebagai ibu, tahu-tahu dirilah bahawa anak kita begitu diculik oleh seorang laki-laki melalui 20 manyam. Penculikannya resmi, dibayar 20 manyam, diculik anak kita, yang besarkan kita, yang sekolahkan kita, yang habis dana untuk dia masuk di kedokteran pun kita. Laki-laki itu modalnya apa? Paling hanya WA saja, hanya aplikasi WA, lalu dia mengucapkan I love you, tiba-tiba sudah jadi miliknya. Tidak ada modal, tidak ada apapun. Namun kita berdasarkan tuntunan agama, kita harus ridakan itu, kita harus relakan itu, bukan karena menghitung-hitung apa yang telah kita beri kepada anak itu, tapi karena taat kita kepada Allah dan Nabi yang menyuruh untuk menikahkan anak gadis kita. Namun setelah itu dia menjadi milik suaminya. Jadi janganlah sampai keluar kalimat ketika dia tidak pulang hari raya, lalu kita mencacinya di telepon dengan mengatakan, kamu ya semenjak menikah kamu betul-betul melupakan kami. Padahal anak sudah jelaskan, ayah saya tidak bisa pulang karena suami memang tidak bisa pulang dan dia kerjanya lembur siang malam, dari subuh ke subuh. Kalau saya pulang tidak ada yang melayaninya. Janganlah kita mengatakan kamu anak durhaka, kamu begini, karena dia adalah milik suaminya. Dan kita ketika kita meridhakan anak tersebut, seharusnya orang tua yang taat pada Allah itu, orang tua yang faham tentang kondisi ini, ketika dia tanya kepada anaknya, nak pulang tidak hari raya ini? Sudah 5 tahun kamu tidak pulang. Suaminya kebetulan jauh kerja, suaminya kerja di Kalimantan, sedang membuat ibu kota, maka tak bisa pulang-pulang. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ketika ada pertanyaan pulang tidak tahun ini, anak kita yang gadis menjawab, tidak ayah, tidak bisa pulang karena suami tidak diizinkan pulang. Apa seharusnya yang kita ucapkan? Tidak mengapa nak, doa kami untukmu, taatlah pada suamimu. Kalimat-kalimat itu menenangkan anak perempuan kita. Kalau kita meninggal karena ketaatan dia tidak berani pulang dan tidak berani melawan suaminya, maka kita telah mendapatkan satu janji Nabi dan Allah, yaitu surga Allah milik kita. Karena target kita menjadikan anak kita salihah adalah di saat dia taat pada suaminya. Itu targetnya. Jadi jangan sampai terbalik kejadiannya. Ridhakan dia, karena yang penting bagi kita surga. Makanya Rasulullah mengatakan yang punya 3 orang anak perempuan, dipeliharanya baik-baik sampai menjadi salihah. Nah, ukuran salihahnya itu gimana? Di saat kita menikahkannya, dia taat pada suaminya, kita berhasil. Kita sudah berhasil. Maka mimpikanlah surga. Lalu ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan kami yang punya 2 orang saja ya Rasulullah anak perempuan? Walaupun 2, kata Rasulullah, walaupun 2. Lalu Jabir mengatakan, kami tidak berani bertanya, padahal ada satu pertanyaan, bagaimana cuma kami yang 1 anak perempuan? Lalu Jabir menjawab sendiri, seandainya kami tanya, kami yakin jawabannya sama, walaupun 1 anak perempuan. Yang tidak punya anak atau anaknya laki semua, maka Allah beri jalan menuju dari jalan yang lain. Kesabarannya mendidik anak laki-laki, kebetulan ni pasukan Panadol semuanya, maka kita diberikan izin oleh Allah untuk mendapatkan surga dengan didikan yang baik untuk anak laki-laki kita. Hidup ini bagi seorang mukmin tidak ada yang tidak baik, semuanya indah, cukup hanya dilalui dengan ketaatan. Maka istri seandainya ingin masuk ke dalam surga Allah, maka paling besar porsinya adalah melalui suaminya. Namun bagi seorang suami, ibunya tetap nomor 1.
Maka isteri jangan pernah menasihati atau marah kepada suaminya dengan mengatakan, abang kenapa? Ibu terusan yang dipikirkan, ada uang kirim ke sana, ada ini kirim ke sana. Nah, perlu kita ketahui, suami itu tidak berubah posisinya, tetap orang tuanya nomor satu, karena dia dilahirkan sebagai laki-laki yang wajib memberi nafkah. Dan jadi kalau berhadapan antara isteri dan ibu kandung atau ayah kandung, maka ketaatan suami tetap pada orang tua. Namun itu perlu pertimbangan-pertimbangan ketika kondisi berbeda. Kondisi berbeda. Artinya ketika terjadi perseteruan antara isteri dan mertua, artinya antara ibu kita dan isteri kita. Walaupun kita harus lebih taat pada seorang ibu, tapi lihat-lihatlah keadaan. Mungkin yang jadi masalah adalah ibu kita sendiri. Karena sifat seorang perempuan, ketika anaknya mendapatkan saingan, artinya saingan bagi dirinya. Dulu anaknya habis-habisan setiap pulang dari manapun itu ada hadiah, tapi semenjak menikah hadiahnya berkurang ke ibunya, sehingga mulai jadi hal yang membuat hatinya tidak nyaman. Anakku setelah menikah tidak ada lagi, dia tidak pernah lagi membawa oleh-oleh ini, oleh-oleh itu, dia disibukkan oleh istrinya. Itu contohnya. Di saat seperti itu perlulah kita menimbang-nimbang di mana sumber masalah. Kalau sumber masalahnya ibu kita, janganlah sampai kita menjadikan istri kita juga sebagai orang yang totalitas bersalah. Ini perlu kebijaksanaan, karena seorang manusia semakin tua itu semakin berubah karakter menjadi anak-anak. Dia ingin dimanja, dia ingin disayang, dibelikan ini, belikan itu. Maka pintar-pintarlah kita kalau berhadapan antara istri dengan ibu kandung kita sendiri. Baik. Sedikit lagi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ketaatan istri pada suaminya itu sampai pada hal-hal yang sensitif, itu harus taat. Makanya banyak sekali hadis yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya suami memanggil seorang istri demi hajatnya, arti demi hajatnya dalam tanda kutip, suami membutuhkan istri, maka istri itu harus segera mendatangi suaminya, walau ada tanur, walaupun dia sedang berada di dapur ketika memasak. Matikan kompor, penuhi keinginan suami. Padahal memasak itu juga kebutuhan suami. Memasak juga menjadi hal yang dilakukan istri untuk menyenangkan suami. Tapi ketika suami berharap istrinya datang kepadanya dalam panggilan apapun, istri sedang masak, lalu kita tiba-tiba memanggil istri untuk urusan yang lain, apakah kita suruh buat kopi, atau bahkan yang lebih besar urusan biologis, kata Nabi SAW, maka istri wajib mematikan semua peralatan yang sedang dia lakukan ketika masak itu dan penuhi panggilan suami. Jadi matikan dulu kompor, jangan sampai begitu datang kembali ayam sudah hangus. Kemudian itu juga bagus tapi agak anget-anget sedikit ni istri. Taat, sampai ke situ disuruh taat. Dan itu semua tidak perlu sampai menjadikan perempuan merasa terlecehkan, sehingga ada orang-orang hari ini yang menebarkan pemahaman gender, feminisme, jadi perempuan harus sama haknya dengan laki-laki. Itu mulai itu melawan suami dianggap hal biasa, dan dia tidak ingin dianggap sebagai budak, dianggap sebagai pelayan. Bahkan ada yang menganggap dirinya pelayan nafsu suaminya, lalu dia berontak. Disitulah laknat Allah, laknat malaikat berlaku untuknya. Maka beberapa hadis menyebutkan ketika suami memanggil istrinya, lalu istri
menolaknya, fa'abad, dia tolak. Ketika dia tolak, la'anathal malaikah, dilaknat isteri ini oleh malaikat sampai subuhnya, hatta tusbih, sampai subuh. Dan jemaah Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir yang bisa kita bacakan, walaupun tidak mungkin membacakan semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah bertanya kepada sahabat, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, wahai para sahabat, maukah ku kabarkan kalian tentang perempuan-perempuan yang akan menjadi penduduk surga. Nah, jadi ada perempuan yang akan menjadi penduduk surga. Qulna bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami siapa perempuan-perempuan yang akan menjadi penduduk surga. Qal, Rasulullah berkata, kullu wadudin waludin. Yang pertama yaitu ketika Allah memberinya sifat wadud, kasih sayang. Nah, jadi punya sifat kasih sayang. Wa walud, dan juga subur, arti subur punya banyak anak. Ini tentu pemberian Allah, karena tidak semuanya Allah beri. Ada yang sudah menikah 10 tahun tidak punya anak, jangan bersedih, selama masih punya kasih sayang wadud, dia berkesempatan masuk surga. Itu ciri yang paling utama, namun disambung oleh Nabi SAW. Dan perempuan ini, iza ghadibat au ghadiba zawjuha, ketika dia sedang marah dalam rumah tangganya atau suaminya yang sedang marah kepadanya, qalat. Nah, jadi kondisi keadaan suami sedang marah atau dia yang sedang marah pada suaminya, yang ini enggak bisa dihindari. Memang dunia ribut dalam rumah tangga itu hal yang normal, wajar. Malah tidak normal kalau tidak pernah ribut. Tidak normal kalau tidak pernah ribut. Kita yang bertemu sesama kita saja 5 waktu dalam satu masjid, kadang-kadang ribut, apalagi yang bertemu setiap hari, setiap waktu. Maka ribut itu hal yang biasa, cuma perlu diatur saja. Diatur waktu ribut kapan, waktu damai kapan, akhir bulan ribut, awal bulan damai, itu hal yang biasa. Atur saja jadual untuk ribut, itu diatur. Itu hal yang biasa dan bukan merupakan sebuah celah. Umar bin Khattab saja, ketika rakyatnya ingin melaporkan tentang keributan rumah tangganya, belum ketuk pintu Umar, sudah terdengar Umar sedang ribut-ribut sama istrinya. Presiden saja ribut, khalifah saja ribut, bagaimana dengan rakyatnya? Itu biasa. Namun kata Rasulullah, ketika dia marah atau suaminya yang marah kepadanya, lalu dia menemui suaminya. Nah, ketika sebelum tidur, ini bahasanya adalah bahasa sebelum tidur, dia temui suaminya, lalu dia menggenggam tangan suaminya. Ini isteri-isteri penduduk surga. Ibu-ibu tolong diamalkan amalan ini, InsyaAllah surga, terutama bagi yang sedang ribut sama suami. Apa kata Rasulullah ketika datangnya malam? Dia menggenggam tangan suaminya, artinya ketika mau tidur dia genggam. Lalu dia mengatakan kepada suaminya, hazihi yadi fi yadika, wahai suamiku, tanganku ada di atas tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda, sungguh aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkanku. Mohon maaf sebelum tidurnya suami, minta maaf di atas kejadian, walaupun yang salah kadang-kadang suami, tapi isteri penduduk surga mencoba memancing kemaafan dari mulutnya. Jadi dia buang rasa egonya untuk menemui suaminya. Ini penduduk surga. Dia marah atau suaminya yang marah, dia yang memulai masalah atau suaminya yang memulai masalah, tapi dia mencoba merebut surga dengan menemui suaminya, menggenggam tangan suaminya. Lalu dia katakan, long hantengun, saya tidak bisa tidur, napa maaf long, maafkan saya. Mungkin besok pagi kita tidak lagi bertemu, maafkan saya. Kalimat maaf itu tidak perlu jawaban, karena yang dilihat adalah sikap isteri. Tidak perlu menunggu kalau pemaaf. Kadang-kadang ada suami egonya tinggi sekali, sudah salah tidak merasa bersalah.
Itu yang banyak, dan kita semua punya tipe itu, karena kita ini qawwam, pemimpin, jadi susah untuk memohon maaf. Maka enggak ada suami yang disuruh oleh Allah, enggak ada yang disuruh oleh Nabi, suami akan masuk surga, dia pegang tangan istrinya lalu dia mengatakan, aku tidak bisa tidur, maafkanlah aku. Tidak ada hadis itu, karena enggak mungkin dilakukan oleh suami, tidak mungkin. Yang ada ditambah caci makinya, kan hebat takkah apa, kaku binafkah, kakak hebat takkah, begitu yang sering terjadi. Ya, bukan hebat sekali kamu, tapi istri jalannya adalah minta maaf pada suami. Tidak butuh jawaban sudah dimaafkan atau tidak, karena yang dilihat adalah kerendahan hati, memohon rida dari suaminya. Maka ibu-ibu yang punya masalah dengan suami, pulang ini tidak perlu tunggu malam, pulang ini genggam tangan suami, mohonlah maaf. Mungkin itu kali terakhir. Kalau seandainya meninggal dunia, masuklah surga. Cuma suami saja yang mungkin agak bingung, ini dari mana sampai begini datang penyakit ini tiba-tiba. Dia pegang kepala istrinya, terasa panas, padahal memang sedang musim demam dan batuk. Dikira oleh suaminya, istrinya mungkin sedang stres atau kesurupan syaitan atau jin muslim atau apa saja. Padahal begitulah nasihat Nabi SAW. Maka mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangan menuju surga dengan hal-hal yang kecil yang perlu kita laksanakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.